Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Antropologi. Definisi antropologi. Antropologi berasal dari kata Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia atau orang dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologi memiliki dua sisi holistik di mana meneliti manusia pada tiap waktu dan tiap dimensi kemanusiaannya. Arus utama inilah yang secara tradisional memisahkan antara antropologi dari disiplin ilmu kemanusiaan lainnya yang menekankan pada perbandingan atau perbedaan kebudayaan antar manusia. Antropologi merupakan suatu cabang ilmu sosial yang membahas mengenai budaya masyarakat suatu etnis. Adapun definisi antropologi menurut para ahli, yang pertama menurut William A. Haviland, antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generasi yang bermanfaat tentang manusia dan berlakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Yang kedua, menurut David Hutter, antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang tidak terbatas tentang umat manusia. Yang ketiga, menurut Ral dan Hari, antropologi adalah sebagai ilmu yang pelajari manusia dan semua yang dikerjakan oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu menurut Zerhun Doda, antropologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi. Secara kenyataannya, antropologi menjadi sebuah ilmu mengalami proses logika yang sangat berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Antropologi ini mengalami penyadaran sebagai sebuah ilmu ketika ilmu dominan lainnya, seperti sosiologi, sudah sangat mapan dan diterima di kalangan ilmuwan. Antropologi mengalami jeda yang cukup panjang dari kemunculan awalnya sebagai embrio pengetahuan. Antropologi menuju ke posisi keilmuan antropologi. Selanjutnya, konsep ilmu antropologi. Yang pertama, budaya. Koin Janingrat, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budhi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal, sedangkan budaya merupakan perkembangan majemuk dari budidaya yang berarti daya dari budi, sehingga dibedakan antara budaya yang berarti daya dari budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Yang kedua ada adat. Seperti yang telah dijelaskan bahwa adat merupakan gagasan kebudayaan yang mengandung nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, serta hukum yang sudah lazim dilakukan oleh suatu daerah. Yang ketiga ada kelompok etnik. Suku bangsa dalam bahasa Inggris disebut ethnic group, dan bila diterjemahkan secara harfiah, kelompok etnik, sehingga kelompok etnik disebut juga dengan suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali dikuatkan oleh kesatuan bangsa. Yang keempat ada etnosentrisme. Etnosentrisme ini biasanya dimulai pada saat kita menilai masyarakat lain dari kacamata kita sendiri. Dengan demikian, nilai budaya kita dijadikan tolak ukur dalam menilai budaya orang lain. Pada saat kita menilai budaya orang lain, terkadang kita kejebak dengan penilaian bahwa masyarakat dengan budaya berbeda. Yang kelima, relativisme budaya. Relativisme budaya adalah sebuah pemikiran yang menolak kritik tertentu terhadap kebudayaan yang berguna dalam menentukan suatu rasa, pola perilaku, nilai, dan norma yang telah disepakati bersama dalam masyarakat. Misalnya, seorang yang menyukai musik pop tidak boleh memandang rendah musik dangdut karena lagu-lagunya yang zaman dahulu dan dikenal genre yang hanya untuk polentar saja. Akademik dan etik.
Hemik merupakan sudut pandang dalam etnografi yang mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu dalam masyarakat dengan perspektif dari masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan etik, di mana etik di sini berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang dari peneliti. Holistik adalah suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Kata holistik berasal dari bahasa Inggris holistic, yang artinya menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan dari bagian-bagiannya. Struktur sosial merupakan suatu tantanan maupun rangkaian yang berbentuk vertikal atau tingkatan dalam masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah semboyan tanah air Indonesia, atau yang juga dikenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta. Bhinneka berarti berbeda, tunggal berarti satu, ika berarti itu. Jadi secara harfiah terjemah Bhinneka Tunggal Ika adalah beraneka satu itu, yang berarti walaupun berbeda-beda pada hakikatnya adalah satu. Semboyan dari Bhinneka Tunggal Ika bertujuan agar masyarakat ingat bahwa mereka harus saling bersatu walaupun adanya perbedaan suku, ras, agama yang tersebar di negara Indonesia ini. Kerukunan nasional. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya hidup bersama dan dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Lan pada etnosentrisme. Dalam konsep ini, kami membahas mengenai etnosentrisme, di mana suatu pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seseorang individu atau kelompok mengenai penilaian kebudayaan lain. Individu atau kelompok tersebut menganggap bahwa kebudayaan miliknya diyakini lebih unggul dan baik daripada budaya lainnya. Prinsip Sabtu ini lebih merujuk pada rasa bangga seseorang individu atau kelompok secara berlebihan, sehingga hal ini mendorong tindakan-tindakan yang tidak rasional seperti melakukan kekerasan,